tahun 2024, dan kita tahu di akhir tahun 2023 tuh ada suatu konflik gitu ya antara kedua negara yang masih menjadi pembahasan pada saat ini, yaitu konflik Palestina dan Israel. Seperti yang kita tahu, konflik antara kedua negara ini tuh sudah berjalan cukup lama gitu ya, sudah bertahun-tahun. Iya. Tapi baru mulai membahasnya lagi pada tanggal 7 Oktober gitu. Pada saat kelompok Hamas melaksanakan tindakan penculikan terhadap warga negara Israel yang kemudian menyebabkan Israel melakukan serangan balik, menyebabkan jadi kayak korban jiwa tuh semakin meningkat gitu ya, banyak korban yang sakit, luka-luka gitu. Dan kita di sini akan membahas mengenai negosiasi dalam meningkatkan upaya perdamaian gitu ya, perdamaian terutama yang dilakukan negara-negara, karena kan gak mungkin loh negara-negara semuanya melihat hal ini cuma diem aja, karena sangat konflik ini sangat memprihatinkan gitu ya, terutama terhadap warga sipil, dan sedih gitu melihat anak-anak kecil, perempuan menjadi korban. Kalau di Indonesia udah ada upaya mendorong gitu ya, mendorong perdamaian, mengingat dimana tuh Indonesia itu tuh istilah kata berbalas budi mengingat negara-negara Timur Tengah itu negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, terutama Palestina ya. Iya, termasuk yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya betul. Palestina tuh ikut termasuk salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan hubungan Indonesia sama Palestina itu selalu dekat gitu ya, istilah kata kayak adik kakak gitu lah istilah kata. Iya. Selalu bantu, dan Indonesia tuh pada saat mendengar info ini tuh langsung mengupayakan negosiasi itu, berupaya terus lah Indonesia untuk meningkatkan gencatan senjata antara kedua negara ini. Kayak waktu itu Indonesia hadir dalam pertemuan OKI, dan itu tuh Indonesia tuh meminta banyak poin sih, dan poinnya bagus. Itu tuh yang satu kayak mendorong gencatan senjata secara selamanya lah istilah kata ya, permanen. Yang kedua tuh bantuan, segala bantuan tuh supaya cepat masuk gitu ya, mengingat bagaimana mereka tuh sangat membutuhkan bantuan itu tuh, seperti air bersih dan lain-lain. Itu kan kebutuhan untuk hidup ya. Mereka sangat kesulitan banget sih. Itu sangat kesulitan banget. Nah itu Indonesia sangat mendorong itu, dan terus Indonesia juga mengajak bukan warga-warga negara-negara OKI yang ada di pertemuan itu tuh untuk mau mendorong juga gitu loh, biar satu arah gitu, tuh semoga ya gencatan ini maksudnya sekarang semakin banyak negara yang berpartisipasi, akan semakin cepat gitu ya gencatan senjata dilakukan. Terus setelah dari OKI itu Indonesia juga langsung terbang ke Amerika Serikat. Pak Jokowi bertemu langsung dengan Joe Biden, ya benar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan dia sama meminta gencatan senjata gitu. Itu sih dari Indonesia. Kalau dari negara lain mungkin kalau dari Qatar sih sejak tanggal 7 Oktober gitu ya, sejak pertama kali serangan Hamas ke Israel itu, Qatar udah sejak hari pertama itu udah mengupayakan untuk memediasi negosiasi perdamaian antara Hamas dan Israel gitu. Ya pada awalnya negosiasi ini berjalan dengan sulit lah ya, belum menemukan hasil-hasil yang signifikan lah gitu, belum ada progres gitu. Tapi lama-kelamaan pada awalnya itu pembebasan dua warga sipil Amerika Serikat yang ditahan oleh Hamas, ya kan, ibu dan anak. Setelah itu beberapa hari kemudian dua warga negara Israel yang dimana itu dua-duanya wanita lansia. Pada awalnya seperti itu kan. Lalu lama tuh negosiasi tetap berjalan yang dimediasi oleh Qatar dan juga Mesir ya. Mesir juga terlibat gitu. Tapi memang belum ada hasil terlalu signifikan sih gitu. Tapi pada akhir November kemarin ya ada gencatan senjata akhirnya, resolusi dari negosiasi berhasil resolusi dari negosiasi yang dimediasi oleh Qatar tersebut gitu. Pada akhirnya gencatan senjata awalnya 4 hari, tapi tambah akhirnya sampai jadi 7 hari. Dan selama gencatan senjata itu humanitarian aid akhirnya masuk akhirnya karena kan pada awalnya hasil negosiasi ya udah
bersamaan dengan gencatan senjata tersebut selama 7 hari tersebut juga dibebaskan tuh sandra-sandranya 50 warga Israel yang ditahan oleh Hamas. Bukan warga Israel aja sih, ada warga negara asing juga, sama 150 warga negara Palestina yang ditahan oleh tentara Israel seperti itu. Ya tapi udah sampai situ aja, gencatan senjatanya hanya sampai 7 hari, dan semenjak tanggal 30 November itu kalau nggak salah ya, sampai sekarang nggak ada gencatan senjata lagi. Jadi tapi di dalam gencatan senjata itu kok nggak salah juga masih ada serangan-serangan di Israel. betul. Karena kalau yang IG-nya jurnalis Palestina nih kayak Montas atau Palestina gitu kan, itu tuh kayak padahal gencatan senjata loh, lagi gencatan senjata, tapi banyak juga korban yang berjatuhan karena serangan tembakan dari IDF soldiers gitu ya. Bahkan di West Bank pun bukan hanya di Gaza ya, di West Bank pun warga di West Bank kena juga sama jadi korban tentaranya Israel gitu. Jadi sayang sekali ya, padahal gencatan senjata ini seharusnya mengurangi korban jiwa ataupun korban luka, tapi malah menambah jatuhnya. Nyatanya sekarang gencatan senjata nggak ada lagi, perang masih berlanjut, korban sekarang udah sampai puluhan ribu. Yang awalnya kayak 100 atau puluhan dan puluhan ratusan ribuan sampai ada sekarang udah puluhan ribu. Itu mengenaskan sekali sih. Iya, sangat amat disayangkan. Tapi kalau yang paling ini sih ya, negara tetangga nih, Mesir. Gimana nih Mesir nih? Kan kalau secara maps kan kelihatan gitu ya, Mesir itu bersebelahan dengan Gaza gitu. Gimana tuh? Pasti melihat dong kayak ini aneh, serangan-serangan yang dilakukan gitu. Melihat secara langsung karena perintah tetangga kan. Terus selama beberapa minggu akhir ini Mesir itu juga telah mengajukan beberapa inisiatif gencatan senjata. Namun beberapa kali juga menemukan hambatan. Kemudian dari hambatan itu menemukan upaya di mana Mesir itu mempunyai upaya yang intensif untuk memobilisasi dukungan internasional untuk gencatan senjata segera. Kemudian mengenai itu, usulan baru Mesir juga untuk menghentikan peperangan yang terjadi bersamaan dengan kedatangan delegasi jihad Islam yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Zaid al-Nahla. Kemudian untuk membahas upaya gencatan senjata dan aliran dari bantuan dengan pejabat Mesir. Awal-awal perang itu kan, perang antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober itu kan Mesir berperan besar juga tuh ya dalam membuka perbatasan Rafah, akhirnya sampai bantuan manusia bisa masuk. Iya, 20 truk ya kalau nggak salah, 20 Karena truk awalnya sama 20 truk, tapi sekarang udah bisa ratusan kalau nggak salah ya. Awalnya dihadang kan, susah masuknya. Susah, hanya sedikit. Yang dimana ada 2 juta lebih loh penduduk kayak Gaza ini. Iya. Seharusnya ya jelas nggak cukup 20 truk doang. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang karena negosiasi Qatar, Mesir, Hamas dan Israel itu jadi bisa sekarang lebih banyak humanitarian aid yang masuk ke Gaza. Ya sih, cuma yang ya emang gitu sih, kayaknya tujuan awal dari negosiasi itu kayak mengurangi, meminimalisir konflik lah, misalkan maksudnya ada gencatan senjata terjadi ya cuma karena berhasilnya negosiasi gitu. Cuma sangat disayangkan sampai awal tahun 2024 pun masih belum ada perubahan gitu loh. Ya yang kami harapkan sih lebih ke permanen sih ya, gencatan permanen gitu. Ya, karena ini udah tahun 2024 juga kan, pasti kayak resolusi masyarakat Israel yang mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, apalagi terutama masyarakat Palestina gitu, pasti mereka resolusinya ya perdamaian gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang masih perang masih berlanjut. Iya, sangat disayangkan sekali, terutama korbannya anak kecil dan perempuan. Maksudnya kan diharapkan 2024 ini kan kita membuka lembaran baru ya. Dengan hal yang baik ya. Iya, membuka lembaran baru dengan hal yang baik gitu. Tapi sangat disayangkan tidak semua bisa merasakan pembukaan 2024 dan itu kan. Ya, tapi alhamdulillahnya negosiasi masih berjalan terus ya, Iya, terutama yang dimediasi sama Qatar dan juga Mesir gitu masih berjalan sampai sekarang ya. Semoga aja nanti ada Perkembangan. ya, gencatan
korban yang Iya, nggak ada lagi korban yang berjatuhan. Udah, kita berusaha untuk membawa dunia tuh menjadi hal yang lebih positif. Iya. mencapai kedamaian. Karena kan anak-anak di Gaza itu kan juga ibaratnya penerus generasi ya, Iya. generasi udah Palestina, mereka nggak seharusnya menjadi korban Iya. perang seperti itu. Gimana pun juga namanya generasi selanjutnya tuh harus dilindungi. Harus dilindungi. Gitu sih. Gak peduli dari negara manapun, namanya generasi itu membawa kemajuan lah pada dunia. Ya itu sih ya sebenarnya udah sama gitu ya pemikiran kita tuh seharusnya ya pokoknya yang terbaik buat semua orang. Jadi kita berharap ada bicara-bicara permanen gitu aja sih. Negosiasi juga harus Harus dilakukan. berlanjut. Iya, sekian perbincangan dari kami gitu ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Kita juga di sini juga berbagi informasi gitu ya. Kita jadi tahu tentang upaya-upaya Mesir, upaya-upaya Qatar, upaya Indonesia gitu ya. Yang upaya-upaya tersebut sebenarnya belum terlalu signifikan banget, tapi setidaknya udah ada Udah ada jejak, udah ada pijak gitu. Iya. Udah usaha lah. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Dah.